Jadi persatuan itu bukan persatuan tempat, cara, metode, dan lain-lain, tapi persatuan motivasi. Yeremia 23 ayat 38. Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan, oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Itu ya, jadi kita nggak perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau ada yang menghina, menghujat, kita balas balik dengan hal-hal yang seperti itu nggak perlu. Karena bukannya malah menginjili mereka, itu malah menjadi batu sandungan bagi Kristus yang kita imani itu. Jadi tetap doakan mereka saja. Gitu kalau dari saya. Kak, terima kasih Kak. Kak, kalau boleh, ya mungkin ada link untuk belajar sama-sama, atau Kak punya belajar linknya, atau sama-sama dengan Kakak punya grup WA begitu, biar Saya punya grup di WhatsApp. Saya punya pelayanan itu namanya Elia Myron Ministry di AMM ya. Nanti mungkin saya waktu berikutnya saya akan post link agar kalian bisa join ke dalam. Karena dulu itu tuh terlalu banyak. Jadi ya saya pikir dibatasin dulu lah gitu. Terlalu banyak yang masuk, makanya kita udah buat jadi 5 grup biar dimasingkan ke wilayah masing-masing, ke regionalnya masing-masing. Nanti kalau mau join, saya buat story, kalian boleh join ke dalam ya. Nanti admin saya yang akan ngatur semua. Ada 5 admin saya. Baik Kak, terima kasih Kak. Satu lagi Kak, karena kan kami ada banyak teman-teman kami yang teman-teman saya yang banyak yang kayak belum tahu, ke misalnya di kelas ada yang tentang Trinitas atau apa begitu, malah ada yang tanya ke saya, ini ke mana, ini kok ada begini-begini. Makanya saya mau coba menjelaskan, tapi ya kurang sih, makanya tadi ya saya bilang kurang, makanya cari sumber belajar biar saya dengan teman-teman saya bisa jelasnya begini Kak. Iya. Ya nggak apa-apa Pak, boleh nanti gabung ke tempat kita. Di sana sering Kak di share materi, ada tempat diskusi. Kalau mau bertanya. Cuma saya memang jarang gabung di sana. Saya jarang gabung. Tapi di sana sudah ada admin saya yang udah rekap semua. Pertanyaannya kan hampir-hampir sama, jadi diterus-terusin gitu, ada kok. Jadi boleh bergabung kalau mau bergabung. Nanti saya kasih linknya di story saya akan saya up berikutnya. Gitu ya. Kak, izin turun. Oke, thank you. Aku juga ada ini sedikit aja buat sadar. Pesan saya Bang begini deh. Kalau kita tapi mereka tidak mau terima, nggak masalah. Ya, jadi kalau dari Injil Yohanes mengatakan kita menjelaskan itu 1 kali nggak terima nggak apa-apa, 2 kali nggak terima nggak apa-apa, 3 kali nggak terima ya udah, kebaskan debu dari kakimu lalu pergi. Jadi nggak usah angkat pedang pisahkan kepala malaikat, enggak, itu bukan ajaran kita ya. Kita harus mengasihi, tetapi dia nggak menerima nggak masalah. Nanti di penghakiman nanti ketika ditanyakan, kamu kan sudah mendengarkan penjelasan dari Sardak bahwasanya akulah yang dia jelaskan. Kalau dia mengatakan oh tidak pernah, jangan bilang tidak pernah, hambaku Sardak sudah menjelaskan. Jadi tidak ada alasan mereka untuk mengatakan tidak mendengarkan Injil ya. Jadi beban kita bukan lagi jadi beban, kita sudah menjalankan apa menjadi tugas kita, selebihnya biar kelak Tuhan yang berotoritas. Oke Sardak. Oke gitu ya. Siap. Oke ya. Ini deh temamu ini menyongsong Paskah. Paskah kan masih lama, 4 hari lagi ini. Besok masih Jumat Agung. Gak apa-apa lah. Oh ya udah. Takutnya nanti orang kira besok Paskah lagi. Oke, lanjut ya deh ya. Aku lagi di Gua Hiro nih, bergema kan. Ah itu. Gimana lah itu ya. Oke, thank you Sardak ya. Silakan Irin. Irene. Silakan. Halo.
Dengar. Ya, ada yang mau kamu tanyakan? Jaringan kamu tuh problematik sekali. Jaringanmu skismatik sekali. Halo. Coba kamu turun dulu nanti naik lagi ya. Halo. Jaringannya tuh susah banget. Sabar ya teman-teman yang di bawah ya, satu-satu. Banyak sekali. Silakan. Shalom Kak Elia. Ya, shalom. Ya, ada yang mau aku tanyakan. Jadi kan kalau di dalam Kristen itu kan ada aliran-aliran agama tersendiri ya, seperti Protestan, Katolik, Ortodoks, dan lain-lainnya. Pertanyaan aku tuh, boleh gak sih Tuhan tuh mau gak kita terpecah belah gitu ada agama, atau Tuhan mau mempersatukan kita hanya dalam satu agama untuk menyembah Dia? Dan apakah semua agama itu benar atau hanya ada satu yang benar gitu? Agama yang Gitu mana loh, Kak. dulu nih? Agama yang mana dulu? Yang mengenal Yesus kah atau yang sama di yang dalam- di luar? Kenapa Kak? Yang mengenal Yesus saja atau yang di luar pengenalan Yesus juga? Kayak Buddha. Yang mengenal Yesus saja. Oh, yang mengenal Yesus. Oke. Ya, ada gereja Ortodoks, ada Katolik, ada Protestan, dan itu kan namanya dinamika bergereja. Jadi itu seperti bunga rampai dalam iman kekristenan. Tuhan Yesus kan sudah bilang, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu. Kesatuan di sana itu tidak merujuk kepada kesatuan tempat, kesatuan cara, kesatuan metode, tapi kesatuan hati dan motivasi. Tuhan itu bisa disembah dan dimuliakan dengan caranya masing-masing, dengan ekspresi yang berbeda. Protestan tidak perlu menjadi Katolik, Katolik tidak perlu jadi Protestan, Protestan nggak perlu jadi Ortodoks, Ortodoks nggak perlu jadi Protestan, untuk bisa bersatu. Tapi kalau baik Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu bersatu dalam semangat penginjilan, itulah persatuan yang sejati. Kesatuan hati. Sama seperti para rasul yang memiliki hati yang satu ketika mereka melayani dan pergi menginjil. Jadi kesatuan hati itu yang ditekankan. Kalau masalah cara, tempat, gedung, dan lain-lain itu tidak masalah. Sama seperti analogi yang saya gunakan itu kadang begini. Ada pertemuan para penginjil dari seluruh dunia di suatu tempat. Katakanlah tempatnya di Amerika. Berkumpul orang Afrika, orang Asia, orang Eropa, orang Amerika di sana semua. Nah, orang Eropa berkulit putih, bertubuh tinggi. Orang Afrika berkulit hitam, berambut keriting. Tapi mereka bisa saling berpelukan dan menjadi satu. Orang Afrika tidak mesti jadi orang Eropa. Orang Eropa nggak mesti ke Afrika. Tapi mereka bisa satu dalam apa yang mengikat mereka dalam pelukan itu. Semangat menginjili. Karena amanat agung kita itu adalah jadikan semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa tidak mencekoki mereka dengan satu sistem. Tapi memberitahu kabar baik dengan cara yang ada kontekstual. Sama seperti Rasul Paulus yang menginjili orang Yunani dengan cara orang Yunani. Adu filsafat. Menginjili orang Roma dengan pemikiran orang Roma. 7 jemaat dengan cara mereka.
tapi Kristus itu diperkenalkan di dalam mereka dan mereka diselamatkan oleh karena itu. Jadi saya kadang prihatin kenapa kita yang Katolik, yang Protestan, Ortodoks itu saling ribut, saling menyesat-nyesatkan. Bukan malah kebenaran yang disampaikan, malah kebencian. Motivasi orang menyampaikan kebenaran dan kebencian itu beda auranya. Itu berbeda. Tapi yang saya lihat sekarang itu kebanyakan motivasinya itu kebencian. Yang satu terlalu benci dengan itu sampai di ini dan lain-lain. Waduh. Bukannya malah mewartakan Kristus bagi orang yang belum datang kepada Kristus, tapi malah menjerumuskan mereka dan membuat mereka tertolak. Jadi persatuan itu bukan persatuan tempat, cara, metode, dan lain-lain, tapi persatuan motivasi hati. Sama seperti Rasul Petrus yang ada di Roma, Yakobus di Yerusalem, ya, kemudian yang lain-lain di Antioquia, di Konstantinopel. Budayanya berbeda pasti, tapi mereka satu dalam semangat penginjilan yang rasuliah. Timur dan Barat itu berbeda sekali budayanya, tapi tetap satu dalam semangat penginjilan itu. Itu persatuan yang sebenarnya. Bukan menjadi satu gereja, satu ini, bukan begitu. Tapi satu semangat yang membara. Di zaman sekarang, gereja itu harus pintar. Gereja itu harus mampu. Kalau orang di zaman sekarang tidak lagi datang ke gereja, kalau orang di zaman sekarang tidak mau lagi datang ke gereja, anak-anak muda sekarang tidak lagi mau datang ke gereja, maka harus gereja yang mendatangi mereka. Orang sudah lebih suka ke diskotik, orang lebih suka ke mall, orang lebih suka ke tempat-tempat ya piknik apa segala macam. Dan mereka meninggalkan gereja. Ya, kalau mereka meninggalkan gereja, maka kita yang menjangkau mereka. Kita yang pergi ke mereka. Itu gereja. Carilah yang terhilang. Gembalakanlah. Panggil mereka kembali. Jadi bukan kita diam. Ya, kamu datang oke, kamu nggak datang nggak apa-apa. No, tapi panggil mereka kembali. Sama seperti Yesus, pola pelayanan Yesus kamu tahu nggak? Dia datangi satu-satu. Dia nggak, Yesus itu tuh enggak duduk begini, kemudian panggil orang datang sama dia, enggak. Tuhan Yesus bahkan duduk dengan pemungut cukai. Dia datang ke para pendosa. Dia samperin para pendosa itu. Pemungut cukai di rumah pemungut cukai. Yesus nggak panggil, kamu keluar dulu dari rumahmu itu. Ke saya, ke sini. Ke bait Allah, biar suci. Enggak. Tapi Yesus datangi dia di rumahnya sendiri. Yesus pergi ke sana, Yesus pergi ke sana. Dia yang mendatangi orang masing-masing orang untuk dipanggil menjadi miliknya. Maka gereja yang adalah representasi Kristus harus bisa melakukan hal yang sama di zaman ini. Gereja itu harus pergi ke tempat-tempat di mana orang itu kehilangan identitasnya. Kita harus pergi ke diskotik, kemana, untuk menarik mereka kembali, mewartakan Tuhan. Jadi Tuhan itu diberitakan di mana-mana. Bawa mereka kembali. Karena kalau tidak demikian mereka nggak akan mau kembali. Gitu. Itu namanya adaptasi kehidupan menggereja. Gitu, ya. Ya, terima kasih ya Kak, izin turun. Iya ya. Thank you ya. God bless. Ya. Gitu ya. Jadi kita itu anak-anak muda sekarang itu tuh susah memang kalau apa namanya
itu pengen dapat yang sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Ya, kalau gereja tidak mau beradaptasi dengan itu, ya kita akan kehilangan banyak teruna-teruna. Seperti TikTok ini misalnya. Ketika anak-anak muda yang lain pakai ini joget-joget, ya kan, adu tren, segala macam. Kenapa kita tidak menggunakan ini bagi sarana penginjilan, pemberitaan kabar keselamatan? Dengan cara-cara yang unik. Gitu. Jadi kita itu perlu untuk dipakai untuk menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kabar dan berita itu.